Terima kasih Anda masih di iNewsroom pemirsa. Adu formasi dan strategi akan terjadi antara tuan rumah Bahrain melawan timnas Indonesia. Dan berikut kami hadirkan prediksi formasi dari kedua tim. Pelatih tim Bahrain Dragan Talajik diprediksi akan menggunakan formasi 4-4-2. Di posisi penjaga gawang ada Ibrahim Lutfala. Kemudian 4 bek ada Emmanuel, Bakir, Benadi, dan Al-Khalasi. Di lini tengah pemirsa ada Madan, Ali Haram, Al-Asfur, dan Muhammad Marhun. Kemudian Indonesia wajib mewaspadai duet penyerang Al-Jabar serta Al-Aswad. Sementara itu pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong diprediksi akan menggunakan formasi 3-4-3. Di posisi penjaga gawang dipastikan skuad Garuda kembali mengandalkan Martin Paes. Kemudian 3 pemain bertahan ada Jai Itzes, pemain yang baru bergabung Miss Hilgers dan Rizky Ridho. Di lini tengah masih dihuni oleh Calvin Verdong, Sandy Walsh, Tom Hey, dan Nathan Choaon. Di depan pemain anyar yang merupakan adik pemain timnas Belanda, Tijani yakni Eliano Reinders diprediksi akan diturunkan menemani Rafael Strijk dan Ragnar Oratmangun. Semoga formasi timnas Indonesia akan membawa kemenangan melawan Bahrain nanti malam. Ya pemirsa, Indonesia akan menghadapi Bahrain dalam laga grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Aroma kekalahan 0-10 saat melawan Bahrain saat tahun 2012 lalu, tapi timnas memiliki kekuatan yang berbeda saat ini. Bagaimana peluang Garuda untuk bisa merebut poin di markas Bahrain? Untuk membahasnya kita sudah bergabung bersama pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini atau Bungkus, dan kita juga masih menunggu Muhtar, supporter timnas Indonesia yang berada di Bahrain. Saya sapa Bungkus terlebih dahulu. Selamat malam Bungkus, apa kabar? Selamat malam Valerie, alhamdulillah baik. Bungkus, bagaimana kita mau melawan Bahrain di kandangnya? Malam ini ada statistik pernah kalah 10-0. Tanggapan Anda malam ini prediksinya bagaimana Bungkus? Iya, memang itu salah satu skor yang sampai sekarang sering menjadi semacam momok bagi sepak bola Indonesia ya. Kita pernah kalah begitu banyak dari Bahrain. Meskipun sebetulnya secara keseluruhan 7 pertemuan lawan Bahrain itu tidak terlalu jelek buat Indonesia. Kita pernah 3 kali kalah, tapi pernah juga 2 kali menang. Generasinya Bambang Pamungkas itu pernah menang itu. Jadi artinya Bahrain bukan lawan yang sebetulnya terlalu dominan terhadap Indonesia. Cuma memang pernah ada skor yang sangat mencolok 10 gol itu. Iya, ini kan tahun 2012, sekarang sudah 12 tahun berlalu. Dengan kekuatan tim yang sekarang, komposisi yang sekarang, coach yang sekarang, Bungkus, apakah kita akan berpeluang lagi kembali ke kekalahan dulu atau sudah bisa bangkit? Ya, justru itu yang harus menjadi fokus ya, bahwa tim yang sekarang itu berbeda dengan tim yang pernah kalah 10 gol itu. Ini tim baru dengan pelatih baru, materi pemain berbeda. Bahkan kalau kita lihat progresnya tim Indonesia, ini di 7 laga terakhir timnas Indonesia, orang mungkin juga perlu paham. Indonesia ini 7 laga terakhir hanya sekali kalah lawan Irak, itu pun mainnya away di kandang Irak. Jadi kita dari 7 pertandingan terakhir itu 3 kali menang, 3 kali imbang, dan hanya sekali kalah. Jadi tidak jelek tim ini, performanya bagus, dan itu tercermin dari progres peringkat FIFA-nya yang terus naik. Makanya Bahrain sekarang juga agak mewaspadai Indonesia dengan memberikan komentar yang cenderung tidak terlalu meremehkan ya, cenderung bahkan agak sedikit melebih-lebihkan gitu. Ya, kita bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata begitu untuk Bahrain ya, Bungkus. Kalau melihat ini juga kemarin ada yang menarik nih, saat konferensi pers ada wartawan Bahrain yang seolah mencemooh masih mengungkit kekalahan kita 10-0, kemudian juga menyebut latihan Shin Tae-yong di media sosial timnas ini latihan bercanda begitu. Tanggapan Anda Bungkus, apakah ini salah satu strategi cywar mereka? Iya, karena memang tidak semua negara, tidak semua publik di Asia itu juga paham perkembangan timnas Indonesia. Yang selama ini memang peringkatnya kan masih di 130-an, jadi belum terlalu diperhitungkan. Dan mungkin mereka baru akan paham sesudah melihat grafik penampilan Indonesia yang sangat baik dalam 2 tahun terakhir. Dan saya pikir saya setuju dengan Shin Tae-yong yang menganggap bahwa tidak ada gunanya melihat ke masa lalu, karena memang sekarang timnya sangat berbeda. Kekuatan ini juga dinantikan, Bungkus. Ada 2 pemain diaspora yang baru, ada Hilgers, ada Eliano juga. Apakah menurut Anda ini bisa memperkuat formasi kita malam ini?
Iya, dua pemain ini kan dua pemain yang berkualitas ya, apalagi Miss Hilhers yang sudah bermain di kompetisi antara klub Eropa, pernah melawan tim sekelas MU. Itu pemain yang sangat penting yang akan menambah kekuatan. Persoalannya kan cuma satu, dua pemain ini belum pernah bermain untuk Indonesia sebelumnya dan baru bergabung hanya beberapa hari. Chemistry secara non teknis bisa dibangun dengan cara komunikasi, bergaul, bercanda, tapi komunikasi di lapangan saat bertanding itu berbeda. Butuh kesempatan main tidak hanya sekali, bahkan bisa beberapa kali dibutuhkan untuk betul-betul menciptakan chemistry antara Miss Hilher, Eliano dengan pemain-pemain yang lain. Karena itu saya tidak akan terkejut kalau misalnya Sintayong di babak pertama tidak akan langsung menurunkan dua-duanya sebagai starter. Kecuali mungkin Miss ya, karena kita kan kehilangan Justin Hubner di belakang. Jadi boleh jadi Miss Hilher akan main sejak awal. Tapi Eliano boleh jadi akan menunggu dulu, melihat teman-temannya bermain sebelum nanti masuk di babak kedua. Karena memang biasanya standarnya pemain itu kalau baru bergabung, lihat dulu teman-temannya main untuk memahami taktik bermain, memahami cara bermain timnya. Baru kemudian dimasukkan ketika kondisinya sudah siap. Oke, Bungkus ini kan setelah cedera kemarin nampaknya hampir 100% Martin Pas bisa diturunkan. Dan tadi juga sudah ada prediksi line up formasi 3-4-3. Bagaimana Anda melihat kekuatan pertahanan kita malam nanti? Iya, justru kehadiran Martin ini sangat penting ya. Kalau kita lihat bagaimana 2 kali kita menahan imbang tim yang bisa dibilang raksasa Asia, Australia, Arab Saudi, itu tidak bisa dipungkiri peran Martin Pas sangat besar. Dan kehadiran Martin Pas bukan hanya ditunjukkan oleh save-save-nya yang begitu banyak, tapi juga oleh kehadirannya yang memberikan rasa aman bagi pemain lain. Lini pertahanan jadi lebih tenang. Bahkan tidak hanya lini pertahanan, para gelandang juga jadi lebih tenang. Pemain-pemain depan juga lebih tenang. Karena gelandang dan penyerang itu kan membantu pertahanan. Mereka bekerja keras membantu pertahanan. Kalau di belakang ada kiper yang tangguh, mereka jadi merasa lebih yakin, lebih optimis menghadapi permainan. Oke, Martin Pas ini juga kehadirannya mempengaruhi mentalitas timnas, begitu ya, Bungkus ya? Oke, Bungkus, kalau melihat secara kekuatan kita dan juga track record kita dengan Bahrain, optimis kita bisa merebut poin, full poin malam ini? Saya pikir begini, Bahrain bagaimanapun peringkatnya di atas kita cukup jauh ya, materi pemainnya juga cukup bagus. Bahrain itu dalam 6 laga terakhir itu hanya 2 kali kalah, dua-duanya dari Jepang. Tapi melawan tim Asia lain dia bisa menang, misalnya lawan Uni Emirat Arab. Jadi artinya secara kualitas Bahrain juga tidak jelek, bahkan bisa mengalahkan Australia yang ketika menghadapi Indonesia tidak bisa kita kalahkan. Karena itu kita tidak boleh anggap enteng Bahrain juga. Saya sih menganggap yang paling realistis itu di kandang Bahrain kita pulang bawa poin. Menang mungkin nanti pada saat kita bertandang di kandang sendiri menjamu mereka. Melawan Bahrain menurut saat ini kalau kita bisa pulang membawa poin itu sudah merupakan pencapaian yang cukup bagus. Artinya seri malam ini prediksi Bungkus. Iya, dugaan saya tim ini kedua tim akan bermain imbang di akhir pertandingan dan bagi saya itu hal yang positif, bukan hasil yang jelek. 1 poin di kandang Bahrain itu bukan hasil yang jelek. Oke, secara ranking mungkin kita memang masih tertinggal jauh dengan Bahrain. Menurut Bungkus sendiri apa yang masih perlu kita tingkatkan untuk bisa menyamai begitu selain jam terbang? Mungkin ini juga yang ya belum bisa kita kejar sampai saat ini. Ya, saya pikir kita secara teknis masih punya persoalan di lini depan ya, belum ada striker yang betul-betul bisa menjanjikan gol demi gol. Kemudian secara keseluruhan tim ini kan juga relatif terus mengalami tambal sulam. Nah, tim yang tambal sulam itu tidak akan begitu saja bisa konsisten performanya. Pemain-pemain yang baru butuh waktu untuk beradaptasi, untuk menyatu dengan pemain yang lain. Jadi karena tim ini masih berproses, kita tidak boleh membuat judgement pada saat ini, tapi harus melihat progres keseluruhan tim ini nanti di akhir kualifikasi. Kita menurut saya kalau bisa mengakhiri kualifikasi di peringkat ketiga atau keempat itu sudah cukup bagus. Peringkat 1 atau 2 mungkin saat ini masih cukup berat bagi kita ya, tapi peringkat ketiga dan keempat rasanya masih bisa kita jangkau, yang memungkinkan kita bisa masuk ke kualifikasi tahap berikutnya. Oke, jadi kalaupun kita nanti meraih poin melalui imbang saja begitu, kita masih ada banyak harapan untuk bisa lulus kualifikasi, Bungkus? Oh iya, jangan lupa kita masih punya 8 pertandingan ya, dan ini pertandingan ketiga. Dan menurut saya 6 pertandingan berikutnya sesudah 2 kali pertandingan di FIFA Matchday saat ini itu sangat penting. Karena dua pertandingan saat ini kan kita baru menggabungkan Miss Hilher, baru menggabungkan Eliano, yang mungkin akan butuh waktu. Tapi di pertandingan berikutnya mereka sudah beradaptasi. Nah, itulah kita berharap mereka sudah mendapatkan chemistry-nya sehingga bisa tampil lebih baik, terutama ketika kita menjadi tuan rumah nanti. Oke, kehadiran Hilgers dan juga Eliano ini tentunya akan menjadi modal kuat bagi skuad Garuda, dan semoga kita juga doakan malam ini sudah bisa beradaptasi ya, Bungkus ya. Amin. Baik, amin. Terakhir ya mungkin tadi Bungkus sudah ada prediksi kita
terbaiknya itu bisa bermain imbang lah begitu. Tapi mungkin harapannya malam ini seperti apa dari line up tadi sudah ada kita prediksinya. Menurut Bungkus akan sama atau tidak? Iya, jadi kalau secara permainan saya menganggap bahwa kita nih untuk mengalahkan Bahrain masih harus berjuang ya. Dan dalam sepak bola memang tidak ada yang mustahil. Mudah-mudahan kemenangan bisa kita raih. Tapi yang paling realistis itu saat ini, kalaupun bisa imbang, itu saya pikir sudah hal yang positif. Tentu harapannya semua rakyat Indonesia termasuk kita semua sebagai pendukung timnas bisa pulang bawa 3 poin. Oke, tentunya harapan terbaik kita bisa pulang bawa 3 poin, tapi kalaupun kita bermain imbang, bermain seri, ini juga jangan sedih ya Bungkus ya, masih ada 8 pertandingan, artinya masih terbuka peluang kita lolos kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Terima kasih banyak Bungkus sudah berbagi perspektifnya di iNewsroom, dan tadi juga seharusnya ada salah satu supporter Indonesia di Bahrain tapi belum bisa bergabung malam ini. Terima kasih Bungkus, salam olahraga.